Pertama, wahai para pencinta Rasulullah. Sekali lagi saya tanya sebelah kanan dulu, cinta sama Rasulullah? Yang kiri cinta dengan Rasulullah? Yang di belakang cinta sama Rasulullah? Baik, saya ingin sampaikan, wahai hamba Allah, umat Islam, umat Islam Temanggung yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, saya sampaikan, hati-hati. Sekali lagi saya ulangin, hati-hati. Mengaku cinta kepada Rasulullah, jangan sampai kita menjadi pembohong, yaitu mengatakan cinta kepada Rasulullah, tetapi tidak mencintai umatnya Rasulullah, apapun mazhabnya, apapun alirannya. Pencinta Rasulullah tidak ada yang sombong. Pencinta Rasulullah tidak ada yang mengatakan saya paling benar, kalian salah. Ini penting ini. Fokus dulu. Jangan ngobrol dulu. Supaya pertemuan kita ini bermanfaat. Pertemuan kita ini bukan cuma buat seneng-seneng, tapi mau membawa semangat biar sampai kepada Allah. Wahai para pencinta Rasulullah, jangan mau dikotak-kotakkan, jangan mau dipecah belah oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Dengan cara merasa madhabnya paling benar, alirannya paling benar, terus sombong menyalah-nyalahkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain. Silahkan Anda mau bermadhab apapun. Anda mau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Anda mau Persis, Anda mau NU, Anda mau Muhammadiyah, Anda mau Ahlul Bait, semuanya masuk surga kalau dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Gak ada umat Rasulullah sombong, gak ada. Mau sholatnya begini, mau tangannya gini, mau atahiyatnya begini, gak pakai begini, ada yang atahiyatnya goyang-goyang gini, gak apa-apa, semuanya benar. Jangan mau dipecah belah. Kalau cinta sama Rasulullah, buat Rasulullah tersenyum dengan kita nggak sombong. Kalau kita ketemu seorang manusia yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji kalau mampu, cukup peluk dia sebagai saudara kita tanpa embel-embel mazhab apapun. Mau kunut, boleh. Nggak pakai kunut, boleh. Seneng tahlil, bagus. Nggak seneng tahlil, nggak apa-apa. Seneng maulid, bagus. Nggak seneng maulid, nggak apa-apa. Malam Jumat mau baca Yasin, boleh. Nggak mau baca Yasin, nggak apa-apa. Madhab kita, aliran kita, itu bukan agama kita. Agama kita tetap satu, yaitu Raditu billahi robba wabil islami dina. Sudah, wabil islami dina, nggak ada tambahan. Wabil islami dengan madhab nggak ada. Rasulullah nggak ngajarin itu. Rasulullah ngajarin wabil islami, selesai. Sampai hari kiamat umat Islam tidak mungkin akan jadi satu aliran, nggak mungkin akan jadi satu madhab. Mimpi itu. Tapi yang paling penting adalah jangan saling menjelekkan. Kalau ada yang menyalahkan kita, kamu itu bid'ah, itu kamu seneng maulid, misalkan begitu, jangan marah. Rasulullah nggak pernah ngajarin marah. Bilang sama orang itu, Pak, Bu, Ustadz, Ustadzah, Om, Kak, Dek, mohon maaf, saya seneng maulid, saya seneng tahlil. Kalau Anda nggak seneng, nggak apa-apa, saudaraku, Anda tetap saudara saya. Tapi hargai saya, hormati saya akan hargai Anda, hormati Anda. Yuk kita gandengan bareng-bareng masuk surga. Enak toh? Saya umpamakan madhab itu, aliran itu cuma kendaraan. Seandainya dari sini mau ke Semarang, mau naik bis, boleh. Naik motor, boleh. Naik Kijang, boleh. Naik Mercy, boleh. Apalagi?
Pokoknya yang penting jangan kita berantem, enggak naik ini, enggak berangkat-berangkat, enggak ada yang sampai Semarang. Betul enggak? Jangan cuma betul-betul. Mulai sekarang, kalau setuju enggak omongan saya ini? Demi Allah kalau setuju, informasikan kemana-mana. Sampaikan persatuan ini. Saya kemana-mana cuma bicara ini, saudaraku. Saya bukan ustadz. Saya cuma mau ngajak sholawat. Habis itu saya bicara, ayo cintai Allah. Dengan cara mencintai Rasulullah, ngikutin Rasulullah. Biar kita ketemu Rasulullah di surganya Allah. Nah, kalau sudah gitu, yang mau masuk surga, saudaraku, nggak ada yang hatinya kotor, nggak ada. Nggak ada di surga orang hatinya gampang membenci saudaranya, nggak ada. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu sudah tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali hamba Allah yang datang menemui Allah dengan qalbun salim, hati yang damai, hati yang salim, hati yang bersih, hati yang penuh cinta. Jangan gampang membenci saudaranya sendiri. Umat Rasulullah yang cinta sama Rasulullah nggak gampang mukanya garang lihat saudaranya sendiri, nggak ada. Gampang ngebom sana, ngebom sini. Memfitnah sana, memfitnah. Itu tuh, sudah itu tuh sesat itu. Ya Allah ya Rabbi, mau sampai kapan? Nanti yang tepuk tangan musuh Allah dan Rasulnya itu loh, umat Islam. Saya pecah belah di mana-mana, seneng berkelahi sendiri. Saya ingin cerita menyedihkan luar biasa. Teman saya berangkat ke Thailand. Waktu masuk ke hotel, resepsionisnya itu masih berdoa di depan patung dengan agamanya dia. Khusyuk betul dianya. Teman saya nunggu dulu. Begitu selesai ngobrol. Kamu, iya itu dewa saya begini. Dengan yakinnya dia. Terus dia nanya sama teman saya. Kamu agamanya apa? Kalau saya Islam. Apa jawab orang tadi? Oh Islam yang seneng perang itu ya. Kelihatannya kita ketawa kan? Tapi sedih kita. Dan itu betul, nggak salah orang itu. Buktinya sekarang saudara kita di mana-mana seneng cakar-cakaran. Betul kan? Jangan kita jadi seperti itu. Kalau cinta sama Rasulullah, yang membenci saudaranya nggak cinta sama Rasulullah. Kalau yang cinta sama Rasulullah, pengen buat Rasulullah tersenyum. Salah satunya, ayo rangkulan sama saudaranya. Meskipun beda madhab, meskipun beda aliran. Itu orang pinter. Dulu 25 tahun yang lalu ke belakang nggak kunut sama kunut bisa berantem dulu. Sekarang nggak ada orang berantem gara-gara kunut, betul kan? Makanya sekarang yang seneng bicara madhab ketinggalan zaman. Katanya kalau orang pinter, kalau orang bodoh itu diem, damai dunia ini. Makanya kalau nggak ngerti soal fikih, soal agama, wis mending diem, jangan sok pinter. Nyalah-nyalain, berantem. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, orang hebat-hebat, nggak ada yang berantem mereka. Tapi pengikutnya pada waktu itu berantem, perang, bunuh-bunuhan. Tahu nggak sejarah itu? Nggak tahu kan? Nah, tapi para imamnya perang? Enggak, para imamnya saling menghargai. Makanya kalau mau jadi orang pinter, pengen jadi orang pinter apa orang bejo? Wes pokoknya mau jadi orang bejo, mau jadi orang pinter, jangan berantem. Energinya, waktunya yang masih sekolah buat belajar. Halo, coba angkat tangan yang masih sekolah. Subhanallah. Oke, ini kurang lebih 50%. Oke, turunin tangannya. Wahai yang masih belajar, buktikan cintanya kepada Allah dan Rasulullah dengan belajar yang giat. Belajar yang rajin. Oke, sekarang angkat tangan yang sudah bekerja. Oke, yang sudah bekerja, tunjukkan cinta kepada Allah dan Rasulullah dengan semangat kerja yang luar biasa, yang jujur. Ibu-ibu yang di rumah, cintanya sama Rasulullah tunjukkan dengan apa, Bu? Yang bagus sama suami. Didik anak-anaknya, Bu. Cerita tentang Rasulullah di rumah masing-masing. Oke? Baik, sekarang sekali lagi. Mau nggak kita khusyuk 5 menit, mau nggak? Demi Allah, saya percaya semua cinta kepada Rasulullah. Saya tidak ragu sama sekali. Yang berdiri, kalau bisa duduk, bagus. Kalau bisa duduk, bagus. Yang nggak bisa duduk, nggak apa-apa, nggak usah duduk.
tapi khusyuk. Sekali lagi sebelum saya mulai. Yang cinta dengan Rasulullah, coba di ruangan ini tanpa suara sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, setelah 1 jam kita khusyuk buat Allah dan Rasulullah. Mari saudaraku, aku mengajak engkau semua yang duduk di sini, tundukkan wajahmu, pejamkan matamu, khusyukkan hatimu, bersihkan jiwamu, tenangkan hatimu, hadirkan hatimu saudaraku. Aku ingin mengajak engkau, siapapun engkau, coba bayangkan wajah Rasulullah. Coba bayangkan wajah Rasulullah semampumu. Siapapun engkau layak membayangkan wajah Rasulullah. Kalau ada yang membisikkan di hatimu, kalau ada yang membisikkan di jiwamu, engkau tidak layak membayangkan wajah Rasulullah, jangan percaya itu. Percayalah, engkau layak membayangkan wajah Rasulullah. Bayangkan wajah Rasulullahmu itu. Rasulullahmu yang seandainya datang ke rumahmu akan mengajak bermain anak-anakmu, akan menghibur hatimu. Rasulullahmu akan menghibur hati ayah dan ibumu. Bayangkan saudaraku, bayangkan wajah Rasulullah semampumu. Kalau ada yang membisikkan di hatimu engkau tidak layak, jangan percaya itu. Jangan engkau tengok kanan, jangan engkau tengok kiri. Khusyukkan. Bayangkan wajah Rasulullah. Bayangkan seandainya saat ini Rasulullah ada di hadapanmu. Mungkin Rasulullah akan membelai wajahmu dan mengatakan, sabar bu, sabar pak, sabar nak. Aku tahu engkau masih menjalani ujian dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau sabar, aku menunggumu di pintu surga. Bayangkan wajah Rasulullah, saudaraku. Bayangkan wajah Rasulullah. Kalau saat ini air matamu mengalir, kalau saat ini engkau meneteskan air mata, engkau menangis, jangan engkau tahan air matamu itu. Allah lah yang melembutkan hatimu. Allah lah yang meneteskan air matamu itu karena cintamu kepada kekasihmu itu. Bayangkan wajah Rasulullah, wajahnya yang penuh kasih dengan pandangan yang teduh. Rasulullahmu yang bahagia dengan kebahagiaanmu. Rasulullahmu yang prihatin terhadap penderitaanmu. Tetap tundukkan wajahmu saudaraku dan bayangkan sekarang ini, saat ini engkau bertemu dengan Rasulullah hanya berdua. Tidak ada siapapun di antaramu, hanya engkau dan Rasulullah. Apa yang ingin engkau lakukan? Inginkah engkau mencium tangan Rasulullah? Atau mungkin engkau ingin menangis di pangkuan Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku merindukanmu ya Rasulullah. Aku menyayangimu ya Rasulullah. Bayangkan itu saudaraku. Bayangkan itu, jangan malu, jangan ragu. Siapapun engkau layak dekat dengan Rasulullah. Dan yakinlah bahwa Rasulullah menyayangimu. Rasulullah merindukanmu. Rasulullah mendengar salawat-salawatmu. Allah lah yang menyampaikan kepada Rasulullah. Bayangkan saat ini engkau sedang menggenggam tangan Rasulullah dan mencium tangan Rasulullah. Bayangkan saudaraku.
Sambil tetap engkau tundukkan wajahmu, sambil tetap engkau pejamkan matamu. Mari saudaraku, sambil tetap engkau bayangkan engkau sedang memeluk tubuh wanginya Rasulullah. Mari kita panggil bersama-sama. Kita teriakkan nama Rasulullah sekeras-kerasnya bersama-sama. Jangan malu, jangan ragu saudaraku. Mari kita panggil Rasulullah bersama-sama. Ya Rasulullah. Teriakkan sekeras-kerasnya. Panggil Rasulullahmu itu. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di hadapanku ini saudara-saudaraku yang mencintaimu ya Rasulullah, anak-anak muda yang mencintaimu ya Rasulullah. Hadirlah ya Rasulullah, 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 hadirlah dalam jiwa kami. Hadirlah dalam hati kami ya Rasulullah. Meski kami masih jauh dari akhlak yang Engkau inginkan, tetapi kami mencintaimu ya Rasulullah. Di hadapanku ini saudara-saudaraku yang mencintaimu ya Rasulullah, yang merindukanmu, yang dengan bangga bersalawat untukmu ya Rasulullah. Anak-anak muda di hadapanku ini mencintaimu ya Rasulullah. Sementara banyak anak-anak muda yang tidak kenal denganmu ya Rasulullah, tetapi di hadapanku ini mereka mencintaimu ya Rasulullah. Mereka bangga bersalawat untukmu ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami. Sampaikan salam rindu kami buat Rasulullah. Ampuni dosa kedua orang tua kami yang masih hidup. Panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya. Buang segala penyakitnya ya Allah. Buang segala penyakit kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Dan akhiri umur mereka dengan husnul khatimah ya Allah. Yang sudah wafat di antara kedua orang tua kami, terangkan kuburnya, lapangkan kuburnya, tenangkan jiwa mereka dalam kubur, kumpulkan mereka di surga bersama Rasulullah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan suami-suami kami suami-suami yang soleh. Jadikan istri-istri kami istri-istri yang solehah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, solehah. Anak-anak yang bisa kami banggakan di hadapanmu dan Rasulmu. Kami titip anak-anak kami hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak muda di hadapanku ini, muda dan mudi ini, pemuda dan pemudi di hadapanku ini, ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jadikan Kabupaten Temanggung ini ya Allah, kabupaten yang Kau jaga, yang Kau ridhoi, yang Kau rahmati. Dapatkan pemimpin yang menomorsatukan rakyatnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang Kau ridhoi ya Allah. Bangkitkan semangat muslimin muslimat Indonesia ini untuk membangun negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, persatukan umat Rasulmu ya Allah. Lembutkan umat Nabimu. Lembutkan umat Nabimu. Lembutkan hati-hati umat Nabimu ya Allah. Agar mereka bersatu biar Rasulullahmu tersenyum ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya Allah, ya Allah. Akhiri umur kami dengan husnul khatimah ya Allah. Akhiri umur kami dengan husnul khatimah ya Allah. Izinkan ya Allah, izinkan ketika Engkau cabut nyawa kami nanti, kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah La ilaha La ilaha Muhammadun Rasulullah.
sehingga Engkau sambut roh kami. Engkau persilahkan masuk ke dalam surgamu bersama Rasulullah, bersama kedua orang tua kami, kakek nenek kami, guru-guru kami, murid-murid kami, saudara-saudara kami, istri kami, suami kami, sahabat-sahabat kami, sanak famili kami, tetangga-tetangga kami, muslimin dan muslimat. Kabulkan ya Allah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, semoga Allah ridha kepada kita. Semoga Allah kabulkan hajat kita semua. Dan insya Allah, Allah pertemukan kita di surga bersama Rasulullah. Mohon maaf kalau ada kalimat saya, cara saya yang kurang tepat. Mohon maaf, mohon maaf. Tujuan saya cuma satu, supaya bermanfaat dunia dan akhirat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.